بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وبركتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى طريقك المستقيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتاب أو كتب يكتب أبد الآبدين أو دهر الداهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبي وآله. قال شيخ الإسلام قطب الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى أنا أغنى الأغنياء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا منه بريء ونصيبي لشريكي إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, di dalam kesempatan ini kita masih dipanjangkan umur serta sehat walafiat. Dengan taufik hidayah inayah Allah kita dikumpulkan di majelis yang penuh mulia, di majelis yang penuh berkah, yaitu majelis ilmu dan majelis maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Besar harapan kita mudah-mudahan kita semua diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, dosa orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita, dan dosa orang beriman. Dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan dapat syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam yaqulullahu ta'ala, dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atasnya salawat dan salam, selagi berfirman oleh Allah Ta'ala. Ini dinamakan hadis qudsi dari Rasulullah, langsung Allah yang berfirman. Kata Allah, Ana aghnal aghniya 'anil syirki. Aku yang paling kaya daripada segala yang kaya daripada syirik. Maqaman amila amalan asyraka fihi ghairi. Maka siapa-siapa, kata Allah, yang beramal ia akan amalan yang syirik ia padanya amalan selain aku, fa ana minhu bariun, maka aku daripadanya yaitu berlepas. Wa nasibi li syariki, dan bahagianku
bagi orang yang mensyirikatkan aku. Semalam atau minggu semalam itu dijelaskan orang yang ria itu sama dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi atau syirik yang kecil. Jadi ujar Allah Ta'ala, apabila inya ni beramal yang mana inya tujuan amalnya itu bukan karena Allah, karena manusiakah misalkan, maka kata Allah, aku balapas lawan inya. Kalau Allah yang balapas, berarti Allah Ta'ala itu kada memperdulikan lagi lawan kita. Kalau Allah yang balapas, berarti Allah tidak memberikan rahmat kepada kita. Nah, jadi oleh karena itu hendaknya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita amalkan, jangan kita bertujuan selain daripada Allah. Khawatirnya kalau kita beramal ada tujuan yang lain-lain, yang mana di situ nilainya syirik, mensyirikatkan kepada Allah, maka Allah akan berlepas. Artinya Allah menjauh lawan orang tersebut. Kalau Allah yang menjauh lawan hambanya tersebut, lawan siapa lagi kita? Lawan siapa lagi kita minta tolong? Lawan siapa lagi kita minta syafaat? Lawan siapa lagi kita minta rahmat? Kecuali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini salah satu pelajaran bagi kita. Jadi apa ajalah beramal, jangan kita yakini suatu amalan itu atau pekerjaan itu karena sesuatu yang misalkan kita berobat misalkan, lalu karena obat itu yang menyembuhkannya, menyehatkannya, ini sama juga. Sampai ke dalam hatinya, keyakinannya. Nah ini sama, berarti orang itu syirik khafi atau syirik yang tersembunyi. Atau inya beramalan, amalan itu bukan karena Allah, karena manusia kah? Atau karena anak minta kedudukan kah lawan manusia? Nah ini sama juga lah. Kalau kita beramal yang kayak itu, maka kata Allah, aku balapas lawan orang tersebut. Artinya sia-sia kita beramal ya, kalau sia-sia kita beribadah, amun kadida nilainya daripada Allah. Bahkan Allah menjauh lawan orang tersebut. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yurai faqad asyraka. Contohnya kayak apa orang syirik? Ujar Rasulullah, siapa-siapa puasa yang ria ia, maka sungguh syirik ia. Puasa sekira dilihat orang, inya puasa. Sekira dipuji orang, inya puasa. Maka kata Rasulullah, itu yang syirik ngarannya. Wa man shalla yurai faqad asyraka. Dan siapa-siapa salat ia, sembahyang ia, selagi ria ia, maka sungguh syirik ia. Sembahyang juga sama juga, sekira dilihat mintuha misalkan, atau dilihat orang, maka itu ngarannya syirik kata Rasulullah. Kita tuh kan sembahyang itu minta nilai Allah, minta lihat Allah, bukan minta lihat kepada hamba Allah. Wa man tasaddaqa yurai faqad asyraka. Dan siapa-siapa bersadakah ia, kata Rasulullah, selagi minta lihat ia, selagi ria ia,
maka sungguh ia syirik. Sama juga orang bersedekah nih. Tujuannya bersedekah, oh dilihat orang. Oh saya kira orang memuji. Maka orang itu kata Rasulullah syirik nilainya. Kalau orang syirik kadida hasilnya. Ya kalau malah Allah itu menjauh lawan orang tersebut. Nah ini perlu kita jagalah. Kalau kita beramal, berbuat baik, jaga hati kita. Jangan sampai kita menginginkan amalan kita, ibadah kita itu dilihat atau minta lihat sama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala alaihi salatu wassalam man talaba ad-dunya bi'amalil akhirah tamassallahu wajhahu wa muhikka dzikrahu wa asbata ismahu finnar. Dan telah bersabda atasnya Rasulullah SAW, siapa-siapa menuntut dunia, cari dunia dengan amalan akhirat, yang dituntutnya itu dicarinya itu dunia, jalannya akhirat. Yang dicari dunia tapi dengan jalan akhirat. Tamassallahu wajhahu, melenyapkan oleh Allah akan mukanya. Arti melenyapkan itu membinasakan oleh Allah muhanya tersebut. Kenapa? Karena inya mencari dunia tapi jalannya akhirat, dengan cara jalan akhirat. Maksudnya apa yuk? Jalan akhirat itu seperti amaliyahnya, pekerjaannya itu nilainya akhirat. Contohnya nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu itu kan akhirat, tapi tujuannya apa? Gasan dapat dunia. Saya kira diberi orang duit kah misalkan. Nah itu ngarannya. Apa jalannya akhirat, tujuannya gasan dunia. Dan membinasakan ya Allah akan sebutannya. Wa muhikka dzikrahu, dan membinasakan akan sebutan. Artinya sebutannya itu dibinasakan Allah. Orang itu kada disebut oleh Allah lagi. Kalau orang itu kada disebut Allah, jauh benar daripada rahmat ya Allah. Wa asbata ismahu finnar, dan menetapkan ya Allah akan namanya pada api neraka. Nah jadi janganlah kita beramal akhirat tujuannya dunia. Kalau akhirat niatkan gasan akhirat juga, jangan gasan dunia lah. Akhirat bagus ya Allah, jalannya akhirat itu bagus, tapi karena tujuannya gasan dunia, maka orang itu dapat kebinasaan. Maka orang itu ditetapkan oleh Allah namanya nanti di dalam api neraka. Artinya terdaftar sudah namanya di dalam api neraka. Nah ini kenapa? Karena orang itu beramal akhirat gasan dunia. Nauzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wassalam man ahsana as-salah haitsu yarahu an-nas wa asa as-salah haitsu yakhlu fatilkal istihana biha rabbahu tabaraka wa ta'ala. Ujar Nabi, siapa-siapa membaguskan ia sembahyang sekira-kira melihat akan dia oleh manusia. Bila dilihat manusia bagus benar sembahyangnya, khusyuk benar misalkan. Pokoknya bila orang nih melihat inya sembahyang atau inya sembahyang itu di hadapan orang banyak, Masya Allah bagus benar sembahyangnya, kelihatan khusyuk, kelihatan bagus. Dan jelek ia menjelekkan ia akan sembahyang sekira-kira sendirian ia, amuninya saurangan anu capat sembahyangnya. Tapi bila di hadapan orang, Masya Allah bagus, habis sembahyang wiritan yang panjang ya.
baca zikir dan ini dan itu. Tapi kalau inya seorangan, kujul-kujul tuh sembahyangnya tuh. Maka nang kayak itu tuh apa istihanah. Maka itu adalah hina. Menghinakan ia dengan dia itu, kegawiannya kayak itu akan Tuhannya tabaraka wa ta'ala yang memberi berkah dan maha tinggi. Nah jadi orang yang kayak itu tuh sembahyang di hadapan orang banyak bagus sembahyangnya. Sembahyangnya seorangan kujul-kujul, kada khusyuk sembahyangannya. Nah orang itu adalah ujar Nabi orang yang hina, orang yang kada bagus gawiannya kayak itu. Kenapa? Berarti inya sembahyang itu karena makhluk. Inya sembahyang saya kira dilihat orang, ya karena di hadapan orang pang, orang melihat. Kalau seorangan, jadinya orang kada juga, seorangan juga sembahyang kayak apa? Nah, padahal yang seorangan itulah yang dilihat oleh Allah. Seorangankah banyakkah orang tetap dilihat oleh Allah. Nah ini penting kita lah. Artinya memperhatikan daripada hati kita, memperhatikan daripada niat kita, tujuan kita apapun. Jangan sampai tujuan ibadah kita itu tujuan sekira dipandang oleh hambanya Allah. Kita ibadah itu minta pandang Allah, ya kalau bukan minta pandang manusia kada. Tapi saya kira ibadah kita itu bagus dipandang Allah, bagus dilihat Allah. Bukan hendak minta pandangan kebagusan di muka manusia kada. Tapi hendaknya saya kira Allah yang memandang kita itu, saya kira kita termasuk orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Parriya'u muhlikun wa khataruhu azimun. Maka sifat ria itu membinasakan dan bahayanya besar. Jadi orang yang sifat ria binasa. Membinasakan apa yuk? Membinasakan pahala. Ya kalau ibadah kalau ria kada jadi pahala. Ibadah apapun kalau ria kada jadi pahala. Dan juga membinasakan apalagi orang ria. Orang ria ini termasuk syirik khafi, syirik yang kecil. Orang yang syirik tersebut maka Allah menjauh lawan orang tersebut. Makanya ria itu membinasakan dan bahayanya ganal orang ria itu. Wal ihtiraju minhu wajibun, dan memelihara daripadanya sifat ria yaitu wajib, muhimun, penting. Jadi penting benar. Jangan sampai di hati kita itu minta lihat lawan manusia. Ini penting kata Imam Haddad. Kenapa jadi penting? Karena membinasakan. Binasa akhirnya kalau bersifat ria. Mudah-mudahan hati kita dijaga Allah. Jangan sampai bersifat daripada sifat ria. Pahalanya habis, kadida apa-apalah. Wa asyaddu anwa'ihi ayyatajarrada ba'isur riya fil ibadah. Paling bersangatan bahagianya ria kayak apa yuk? Paling bersangatan orang itu mempunyai sifat ria itu kayak apa? Ayyatajarrada ba'isar riya fil ibadah. Bahwasanya semata-mata membangkitkan ria atau mendorong ria itu pada ibadah. Itu yang paling apa yuk? Paling bersangatan bahagian ria itu mendorongnya itu atau
terjadinya sifat riya itu pada waktu ibadah. Artinya kerancakannya orang waktu ibadah itu bisa terdapat riya tuh. Bihaisu yasiru awwala ma yaqsaduhun nas wa yasiru harisan ala ittila'ihim wa nazrihim ilaihi. Dengan sekira-kira jadilah awal sesuatu tujuan akan dia oleh manusia, dan jadilah menginginkan atas melihat mereka. Jadi awal pertamanya ibadah itu yang paling bersangatannya, ujar Sidin, kata Imam Haddad, bahagian riya, yaitu orang yang ketika beribadah. Yang pertama ibadahnya itu tujuannya anak manusia. Tujuannya manusia, sekira dilihat manusia. Jadilah yang menginginkan manusia itu melihat mereka dan memandang mereka kepadanya. Sekira ketika ibadah itu dilihat oleh manusia, nah itu paling bersangatan bahagian riya yang kayak itu. Ketika waktu ibadah, karena pakat tang hendak sekira dilihat manusia, itu pang sudah. Bila beribadah kayak apa sekira dilihat orang nih. Nah itu makanya kata Imam Haddad paling bahagian bersangatan dari sifat riya itu. Walam yajid ba'isan 'alal 'amil ghaira dzalika aslan. Dan tidak terdapat membangkitkan atau mendorong atas melaksanakan selain yang demikian itu sama sekali. Kalau lain daripada ibadah itu kan orang begawi misalkan adalah minta lihatlah. Kada daya kalau. Tapi kalau masalah ibadah pasti ada kadang-kadang tuh sekira dilihat orang, sekira dipuji orang. Kalau masalah begawi kada denang kayak itu. Makanya kata Imam Haddad, kada terdapat yang membangkitkan atas pekerjaan atau amalan selain yang demikian itu sama sekali. Kalau selain ibadah kada, kecuali ibadah. Kalau ibadah apapun yang mana di situ nilainya ibadah lah. Nah itu bisa tuh sekira dilihat orang, sekira ini, sekira itu. Waduna dzalika, dan selain yang demikian itu, ayyaqsida bi'amalihi at-taqarruba ilallah ta'ala wa talaba sawabil akhirah ma'a mura'atin nas wa talabil muhammadati indahum wal manzilati. Jadi yang paling bersangatan riya itu yang pertama tadi, sekira dilihat manusia. Dan selain yang demikian itu bang, kalau selain yang demikian itu, yang di bawah yang demikian itu apa? Tabawah lagi sifat riyanya, bahwasanya bertujuan ia dengan amalannya mendekatkan diri kepada Allah. Ini bagus ya Allah. Yang tabawah lagi, pertama tujuannya sekira dekat kepada Allah. Wa talabi sawabil akhirat, dan mencari pahala akhirat, bagus juga. Sekira dekat lawan Allah, bagus. Sekira dapat pahala, bagus. Ma'a mura'atin nas, beserta minta lihat manusia. Nah ini pulang kada mutlak sekira mendekatkan diri kepada Allah, kada mutlak gasan dapat kada. Ada pulang selain itu apa? Sekira dilihat manusia. Wa talabil mahmadah, dan mencari pujian, saya kira dipuji orang, indahum, di sisi mereka, wal manzilah, dan kedudukan. Nah ini nang jeleknya, nang jadi termasuk riya. Kenapa yo? Karena selain niatnya taqarrub ilallah, selain mencari pahala, inya juga hendak minta lihat manusia, hendak minta kedudukan, nilai lawan manusia. Maka ini pun
termasuk riya juga. Wa hadza kabihun muhbitun lis-sawab, dan bermula ini jahat yang menghancurkan bagi pahala. Hancur pahalanya, binasa Pak. Kenapa? Ini tujuannya tadi, ada campurannya. Campurannya nggak ada baik. Yang pertama niatnya bagus untuk mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira dapat pahala di akhir, tapi tujuannya pulang. Saya kira dilihat manusia. Saya kira ada kedudukan di hati manusia. Nah ini. Kenapa? Karena niat yang baik itu kadang mau bercampur lawan yang kada baik. Kalau yang baik murni yang bagus niat-niatnya. Walladzi qablahu akbahu wa ahbatu akhtar, dan yang sebelumnya lebih jahat dan lebih hancur dan lebih bahaya. Apa tadi yang sebelumnya? Tujuannya karena manusia aja, bukan karena Allah. Yang kedua ini tak bagus karena Allah, tapi ada juga karena manusia. Jadi tak jahat yang apa, lebih jahat yang lebih hancur, lebih binasa apa? Yang niatnya karena manusia mutlak. Wala yakhlu sahibuhu minal ismi wal iqab, dan tidak sunyi orang yang mempunyainya sifat riya itu daripada dosa dan siksaan. Kada sunyi pasti dapat dosa dan dapat siksaan. Kenapa? Orang riya salah satu syirik khafi. Fa'alal mu'mini ayyazahida fi dab'ir riya an nafsihi, maka lazimi atas orang beriman bahwasanya bersungguh-sungguh ia pada menolak riya daripada dirinya. Ayo kita tahu sudah ya Allah, kayak apa dosanya, kayak apa binasanya, kayak apa jahatnya sifat riya. Karena kita sudah tahu, maka ayo kita berusaha semaksimal mungkin, berusaha sesungguh-sungguhnya, jangan sampai kita ada berisi sifat riya di dalam diri kita. Wa alla yakunu lahu niyatun wala qasdun fi jami'i ta'atihi wa ibadatihi illa taqarruba ila Allah wa talaba thawabil akhirah. Dan bahwasanya tidak adalah baginya niat dan tidak tujuan pada sekalian taatnya dan ibadahnya kecuali mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala akhirat. Pabidzalika yakhlusu minar riya, maka dengan demikian itu bersih daripada riya, wa yaslamu min syarrihi wa balliyatihi insyaallah taala, dan selamat ia daripada kejahatannya dan balanya jika menghendaki oleh Allah taala. Nah, jadi yang pertama ujar Sidin, hendaknya kita ini bujur-bujur berusaha jangan sampai di dalam diri kita ini mempunyai sifat riya. Dan yang kedua, tidak ada niat, tidak ada tujuan apa yang kita lakukan daripada taat, apa yang kita lakukan daripada ibadah, kecuali tujuannya apa? Saya kira mendekatkan diri kepada Allah. Saya kira apa? Saya kira menuntut pahala akhirat. Itu Bang. Kita hadir majelis ilmu, kita menuntut ilmu atau apapun, mengerjakan sholat ke apapun, yang sunnah-sunnah ke apapun, saya kira tujuannya Pak untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mencari pahala akhirat. Selesai. Wa mahma khafa ala nafsihi ar-riya fal yukhfi a'malahu wa yaf'aluha bisirri haitsu la yattali'u alaihi an-nas, fabidzalika ahwatu wa aslamu wa huwa afdalu mutlakan a'ni al-amal bisirri hatta liman lam yakhaf ala nafsihi ar-riya illa lil mukhlisil kamil.
Dan apabila ia takut atas dirinya akan sifat riya, maka menyembunyikan ia akan amalannya dan memperbuat ia akan amalannya pada rahasia. Sekira-kira tidak melihat atasnya oleh manusia, maka yang demikian itu paling baapik dan paling selamat. Dan bermula dia paling abdal mutlak. Aku kehendaki akan beramal pada rahasia, sehingga bagi orang yang tidak takut atas dirinya akan riya, kecuali bagi orang yang mukhlis, ikhlas yang sempurna. Jadi amun kita takutan riya, misalkan takut kulupina riya nih, maka ujar Sidin hendaknya kita sembunyikan amalan kita itu. Sekira orang kada melihat. Kayak apa caranya kita beramal? Di waktu kita seurangan kah? Di waktu rahasia kah? Nah di situ kita nang lebih banyak lagi melaksanakan amalan ibadah atau amalan kebaikan. Karena itulah yang paling baapik, itulah yang paling selamat. Kalau kita takutan riya. Amun inya itu kada takut dirinya riya, siapa nang kada takutan tuh? Kalau orangnya sudah ikhlas, kada jadi masalah. Kalau memang ikhlas sudahnya tuh kawa sudah manata hatinya, kada jadi masalah. Hendak beramal di hadapan manusia kah? Kada di hadapan manusia, kada jadi masalah. Kenapa? Karena sudah inya bisa manata hatinya. Karena sudah inya termasuk orang yang ikhlas. Maksud ikhlas itu apa? Artinya hatinya bersih daripada sifat-sifat yang mana bisa menciderai daripada amal ibadahnya. Alladzi yarju idza zahara al-amala ay yaqtadi bihin nas fihi. Yang ia yang ikhlas tadi kayak apa? Yang mengharap apabila menampakkan ia akan amalan bahwasanya menuruti dengan dia oleh manusia padanya, mengikuti. Nang jadi kan ada juga orang beramal tuh di apa itu ngarannya, saya kira orang tahuan kan, ada juga tuh. Misalkan ada acara diumumkan, tujuannya apa? Kalau orang-orang yang hatinya sudah ikhlas, inya mengharap dengan menampakkan atau memasyhurkan ibadahnya itu, saya kira orang menuruti. Nah itu kada jadi masalah. Inya kenapa jadi benampak-nampak? Saya kira orang tahuan beramal atau beribadah atau salawatan atau zikiran apa? Tujuannya karena hati-hati yang sudah ikhlas itu tujuannya bagus. Kenapa? Saya kira orang menuruti. Nah itu kada jadi masalah itu. Malah menjadi dakwah jadinya. Ya Allah. Ini bagi orang-orang yang hatinya sudah mukhlis. Naam, iya Jasidin. Wa minal a'mali ma la yatamakkanul insan min fi'lihi illa zahiran ka ta'allumil ilmi wa ta'limihi. Dan juga termasuk dan setengah daripada amalan sesuatu yang kada mungkin oleh manusia daripada memperbuatnya kecuali benampakan. Artinya kada semua amalan yang benampak-nampak itu nang kawa disembunyikan. Ya Allah, ada juga amalan ini nang kada kawa disembunyikan. Contohnya apa? Belajar ilmu dan melajarkannya. Orang belajar ilmu itu kawalah disembunyikan, berdiaman, berrahasian belajaran. Ini membahayakan jadinya. Ya Allah, orang belajar ilmu itu dengan rami. Ya, kenapa? Karena kada kawa. Karena itu zahir, itu perlu dinampakkan. Nah jadi seperti belajar ilmu dan mengajarnya, nah itu kada kawa nang kisah berrahasian tuh kada kawa. Itu benampak-nampakan.
wa qassalah dan seperti sembahyang fil jamaah pada berjamaah kada kawa jua berjamaah tu saurangan ya kalau artinya berjamaah tu banyak orangnya sekurang-kurangnya berdua orang berjamaah wal haji dan berhaji wal jihad dan jihad ibadah haji kada kawa jua nang rahasia kada kawa besusumpunyan kada kawa dan berjihad kada kawa jua wa nahwi dzalika dan seumpama yang demikian itu. Nah jadi maksud Al-Imam Habib Abdullah Haddad yang pertama hendaknya kita ini menjaga hati kita jangan bersifat riya. Seandainya di dalam hati kita ini atau kita takut ada riya, tapi itu adalah amalan yang kawa digawi saurangan, maka hendaknya saurangan. Tapi kalau amalan kada kawa digawi saurangan, kada kawa. Tetap kita kerja. Tapi hendaknya jaga hati kita, jangan sampai riya. Paman khafa minar riya hala fi'lihi syai'an min hadhil a'mali zahirah, falaysa yambagi lahu ayyatrakahu. Bal alaihi ayyab'alahu wa yajtahidu fi dab'ir riya an nafsihi wa yasta'inu billahi ta'ala. Maka siapa-siapa takut ia daripada riya waktu memperbuatnya akan sesuatu daripada ini amalan-amalan zahir, amalan nampak. Menuntut ilmu kan amalan nampak itu takutannya riak. Maaf salah kuria atau sembahyang berjamaah ada hendak takutan ria, maka tidaklah sepantasnya baginya meninggalkan, kada pantas ditinggalkan. Karena ini kada kawa kecuali digawi dikerjakan amalan itu orang tahu. Kayak apa caranya? Bal alaihi ayyab alahu, bahkan atasnya memperbuat ia akan dia. Jangan ditinggalkan, tetap kita gawi. Karena apa? Karena itu adalah berkaitan dengan amalan zahir. Kada kawa ditinggalkan. Aku jaga dah hendak hadir di majelis, kenapa? Takutan ria aja. Nah ini salah juga ngarannya. Salah. Aku kada hendak nuntut ilmu, takutan ria aku. Nah salah juga ngarannya. Aku kada hendak bersedekah karena ria, salah juga itu. Ujar Imam Haddad, bal alaihi ayyab alahu, bahkan atasnya bahwasanya memperbuat ia akan dia, wa yazahidu dan bersungguh-sungguh ia bidab riya an nafsihi, pada menolak riya daripada dirinya. Nah jadi selain kita menggawi, kita gawi juga amalan zahir, walaupun takutan riya tetap kita gawi, tapi kita berhati-hati jangan sampai di dalam hati kita terdapat riya. Wa yasta'inu billahi ta'ala, dan minta tolong dengan Allah Ta'ala. Nah jadi selain kita menggawi bersungguh-sungguh di hati kita, jangan sampai kita ini mempunyai sifat, kita juga jangan lupa minta tolong lawan Allah Ta'ala. Minta pertolongan lawan Allah. Ya Allah, hindarkanlah hatiku daripada sifat riya. Ya Allah, hilangkanlah hatiku daripada sifat riya. Selain kita bersungguh-sungguh, selain kita berusaha, kita pun berdoa lawan Allah. Karena yang dua ini kada kawa. Amun berusaha aja kada berdoa, kada ada apa-apa juga ya kalau. Karena sesuatu itu, pertolongan itu datangnya daripada Allah. Kalau berdoa aja kada berusaha. Berdoa tapi kada berusaha juga. Berdoa iya aja pang, tapi usahanya kada tidak. Salah juga ya kalau. Nah jadi perlu yang dua, berusaha dan berdoa. Wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in, dan bermula dia Allah, senekmat-nekmat patuanan, senekmat-nekmat Allah, dan senekmat-nekmat orang yang menolong. Jadi Allah lah yang senekmat-nekmat, sebagus-bagus
Tuhan kita dan sebagus-bagus orang yang menolong kita. Orang yang menolong kita di dalam hati kita daripada sifat-sifat ria yang mana bisa membinasakan, menghancur daripada amal ibadah kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.